Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam yang maha baik, maha menyayangi, yang atas cinta dan kasih sayangnya kita dikumpulkan di sini sama-sama dalam amal soleh, dalam kebaikan. Semoga perjumpaan ini Allah ridhoi, Allah berkahi, dan Allah izinkan kita pulang dalam keadaan seluruh dosa kita sudah diampuni, insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah, salam takzim, salam kenal kepada para asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, ayah, bunda yang dirahmati Allah, emasnya, mbaknya. Semoga pertemuan ini bisa jadi manfaat ya. Mohon doa dan nasihatnya. Kita hari ini bahasannya apa di depan? Hijrah finansial. Hijrah finansial ya. Dulu pengen ngomongin finansial ini, Bu. Masya Allah. Kenapa ya? Cicilan aman, cicilan. Lancar. Lancar. Uang belanja masih ada sisa. Udah tanggal 24. Udah tanggal segini. Aman ya. Ada yang tiap bulan cuma lewat doang. Ya Allah. Coba kita. Alhamdulillah ya. Islam alhamdulillah sempurna ya. Bahkan cara untuk mengelola keuangan saja Islam punya ya. Dan bicara tentang kaya, tapi karena finansial ya, kaitannya dengan kebebasan finansial. Nggak takut lagi mikirin ya besok saya makan atau enggak, gimana bisnis saya, gimana usaha saya. Kalau pengen jujur, ini sesuatu yang jadi ya di pikiran para sahabat itu urutan entah nomor berapa, mungkin urutan ke-37, urutan ke berapa, jauh. Karena kami pernah dibilang ya, jadi kaya di zamannya para sahabat itu cuma efek samping. Ulangi. Jadi kaya cuman efek samping. Efek samping. Jadi bukan tujuan utama. Nah, agak bedanya dengan kita, yuk sholat duha biar jualan kita rame gitu ya. Oh berarti nggak boleh? Boleh. Bagus, mintanya masih ke Allah. Tapi tolong diteruskan sampai nanti punya hati yang merasa bahwa ternyata aku bisa sholat duha itu rezeki yang lebih mahal daripada sekedar pokoknya rame. Ya. Karena hari pertama selesai menang perang Badar, perangan yang awal-awalnya, itu nyaris menjadi hari pertama kaum muslimin terpecah belah jadi 4 bagian. Gara-gara apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Sehingga untuk jadi kaya itu yang hanya efek samping, Nabi mempersiapkan sampai akhirnya ada titik di mana di tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar, ya itu di tahun ke-7 Hijriah, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami baru tahu bagaimana rasanya kenyang di tahun ke-7 Hijriah. Abdurrahman itu sahabat yang masuk Islamnya ke-8. Orang yang ke-8 masuk Islam. Berarti beliau sudah ikut Nabi 13 tahun di Mekah, ditambah tadi dia tahun ke-7 Hijriah. Berarti kan Hijriah kan dimulai ketika pindah ke Madinah ya. Hijriah. Berarti sudah 20 tahun dampingin Nabi dan berkata secara harafiah, oh gini toh rasanya kenyang. Karena Khaybar itu negeri yang makmur, negeri yang panen kurmanya melimpah banyak, insyaallah. Ya. Dan beliau sendiri yang kita tahu kayak jangan main-main ya, Abdurrahman bin Auf. Kalau kita baca kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, sisa uangnya ya, bukan titik terkayanya. Kalau dirupiahkan, Abdurrahman bin Auf menyisakan, kalau dirupiahkan 6 triliun 212 miliar. Sisa, bukan momen terkayanya. Waktu meninggal sisanya tinggal segitu. Itu zaman belum ada internet banking, Bu.
Gimana ngurus uang segitu banyak, harta segitu banyak ya. Dan jangan lain-lain, sepertiga kota Madinah pernah pinjam uang ke Abdurrahman, sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh Abdurrahman. Ajib ya, kayak luar biasa ya. Maka, tapi itulah dia ya. Ada sebagian yang memang sampai guru kami Ustaz Budi Asari katanya ragu kalau bicara tentang ini, karena memang ada sebagian ilmu yang memang ya nggak harus disampaikan langsung semuanya. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendapatkan ilmu dari Nabi itu 3 karung. Beliau nyebutnya karung ya. Yang ku sampaikan kepada kalian hanya 1 karung. Segitu Abu Hurairah itu menjadi periwayat hadis sahih terbanyak, 5.374 hadis. Tapi katanya itu baru 1 karung. Kenapa? Bukan pengen dirahasiain. Yang 2 karungnya bisa jadi nggak nambah keimanan kita. Ya. Atau Muaz bin Jabal ketika muda pernah dikasih tahu oleh Nabi, seorang yang wafat mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada kaum muslimin? Kata Nabi apa? Ojo, jangan. Ya. Bukan dirahasiain enggak. Dan akhirnya setelah beliau wafat, menjelang Muaz bin Jabal akan wafat, baru disampaikan ke orang-orang. Karena emang balik lagi agar jangan, karena di saat itu mereka belum siap nih untuk jadi, karena kita bicara kaya tuh nanti bicara mental ya. Kalau mentalnya belum siap, punten dapat warisan 4 miliar per hari juga habis demi Allah ya, habis. Tapi kalau sudah mentalnya kaya, dimiskinkan dan dipindahkan ke daerah dia mulai dari nol lagi, jadi demi Allah. Bahkan Nabi berani bilang, jadi kaya itu sesuatu yang apunten ada rumus pastinya. Ya, tinggal mau atau enggak ngamalinnya. Ya. Dan sebagian nanti insya Allah disampaikan ya. Tapi ya nanti koreksi kalau kami salah. Dan ini sih sejauh kami belajar aja. Dan kadang-kadang pertanyaannya dibikinnya kayak begini. Kenapa ya orang Cina itu lebih pada kaya? Ya. Kayak gitu. Kebanyakan ada juga sih yang kurang kaya ya ada ya. Makanya kan sebetulnya kan nggak melulu juga. Nah fokusnya kadang kebalik. Kita bicara tentang bisnis itu, kadang ada orang yang pokoknya aku harus jadi kaya itu karena keluarganya bisnisnya kuliner, semua dia kuliner terus. Padahal bagi orang kaya asli, bisnis itu cuman kendaraan, instrumen. Ya. Tujuannya apa? Menyampaikan untuk jadi kaya. Jadi mau apapun kendaraannya, yang penting nyampe gitu. Yang kesini naik motor ada, yang kesini naik mobil ada, yang kesini jalan kaki ada, nggak ada. Ya insyaallah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang penting tujuannya. Ya. Kalau memang kaya itu dari bisnisnya, Bu. Misalkan yang pengen jadi kaya harus bisnis toko bangunan. Demi Allah saya kenal orang yang punya toko bangunan bangkrut. Kalau emang kaya dari makanan, bisnis makanan, kuliner, sama. Ada yang sukses, ada yang bangkrut. Ya, toh memang cuma alat untuk tadi mencapai kecerdasan kebebasan finansial itu tersebut. Ya, saya mungkin kita rangkumkan ya ini mungkin. Jadi memang yang berbeda itu adalah cara mereka bersikap terhadap uangnya. Ya, cara bersikap beda. Ini nanti akan amat sangat menentukan. Yang bikin akhirnya mereka jadi lebih makmur. Ya, sebelum nyampe ke situ, kita lihat. Kami dulu berkesimpulan bahwa untuk jadi kaya itu cuma 2 caranya. Satu, ada yang tiba-tiba dia mendapat sesuatu yang membuat dia meroket, warisan lah, atau nemu barang yang dia menjadi importir pertamanya misalkan, atau penemu pertamanya, atau dia nemu menu pertamanya dan akhirnya viral dan dia meledak ya. Bisnisnya itu satu ya. Yang kedua adalah tadi cara bersikap terhadap uangnya, yang kalau cara bersikapnya sudah benar, meskipun dia nggak pernah dapat ledakan finansial kayak gitu, tapi tiap bulan nggak akan pernah minus dan selalu surplus. Ya.
Dan kalau misalkan ternyata nggak punya ilmu yang kedua, cara menyikapi uangnya, maka mau dapat ledakan berapa kali, dapat warisan berapa kali, balik lagi tadi, bisa jadi habis. Maka sebagai ngapunten ya, saya nggak minta lahir sebagai orang Tionghoa juga, tapi memang secara turun temurun ya memang ada, bukan ilmu, lebih kayak sikap cara nyikapin duit itu seperti apa. Dan ini sederhana sebetulnya, kayak misalkan contoh satu rumusnya deh, kita itu pengen jadi kaya bukan kelihatan kaya. Kadang sebagian orangnya nggak ngerti, saya ulangi ya, kita pengen jadi kaya bukan kelihatan kaya. Ini kita pengen kaya boleh ya, bagus ya, apalagi kalau niat pengen kayanya untuk jadi kebaikan ya. Tapi kadang ya tadi ya, ada orang yang akhirnya ke distract sehingga akhirnya dia yang kedua jadinya kelihatan kaya doang. Contoh, dia gajian UMR ya, UMR ya di Probolinggo berapa? 2.400.000, terus setiap hari pengennya nongkrong di Starbucks misalnya. Ada Starbucks? Oh enggak ada. Oh ya. Apa yang paling keren juga? Ada KFC. Oh KFC lah ya, KFC ya. KFC. PH. Oh Pizza Hut ya. Jadi makan ayam pakai Pizza Hut. Ya, misalkan ya. Sukses ya, sukses apa tapi? Sukses kelihatan kaya. Ya, iya, ada gajinya segitu-segitunya ya. Sukses kelihatan kaya. Nah kalau misalkan yang kaya yang asli, kalau di Bogor itu ada satu komplek pertokoan, disebutnya Lawang Seketeng. Isinya memang pengusaha-pengusaha, memang kebanyakan di dunia ikan asin jualannya ya. Orang bilang ikan asin itu bau, ikannya memang amis begitu ya, bau ikan asin. Tapi ya anak-anak yang bos yang bapak-bapak yang pada di situ kongkonya, ya anaknya ada yang kuliah di London, ada yang kuliah di Jerman ya, seperti itu ya. Apa uniknya mereka yang udah kayak gitu, anaknya kuliah dengan aset seperti itu ya, tapi datang ke toko itu bawa nasi sendiri, nanti lauknya tinggal beli di warteg ya. Kadang handphonenya jelas ya, bukan handphone yang seharga sepeda motor. Kadang masih biasa ya, yang layarnya pun retak-retak, pecah-pecah gitu ya. Selain mereka juga memang kalau dibeliin yang bagus juga mereka nggak kepake sih ya. Jadi cuma tetap aja cuma WA doang ya. Iya kan? Jadi kadang bukan berarti kita nggak boleh beli yang mahal, boleh sesuai kebutuhan. Kalau memang dia kerjaannya konten kreator ya perlu yang mahal. Karena kalau pakai kamera yang buram ya gimana, sejago apapun tekniknya gambarnya buram-buram juga ya. Tapi cara mereka bersikapnya ya sudah ya, dia pakai celana pendek, sendal jepit, handphonenya tapi boleh diadu, silakan cek pulsanya ya. Cek pulsa, ada yang pulsanya 4 juta, pulsa handphone lebih mahal daripada handphone orangnya. Karena kan ya dia kadang udah pasang wifi, atau di rumahnya juga udah dipasangin wifi sama anaknya, sedangkan pulsa makan habis nanti masa berlaku, jadi kudu ngisi. Pulsa 4 juta, Insya Allah. Dan ketika ditanya nggak nikmatin hidup gitu, enak dah saya hidup kayak begini, tidur tenang, nggak punya utang, daripada ya mobil baru harus nyicil dong yang baru, handphone baru harus ganti dong yang baru ya, nongkrong ya kali nggak di restoran mewah ya, tapi tiap malam menderita, stres ya, dapat SMS teror, tagihan hutang ya. Kok menjiwai banget sih Bu? Alumni atau belum selesai kan? Belum selesai ya, Insya Allah ya, capek Insya Allah ya. Itu beberapa rumus sederhana ya. Jadi kaya, dan yang penting saya kaya daripada sekedar kelihatan kaya ya. Cuman kadang ya ketika ketemu lingkungan yang katanya udah naik jadi manajer, handphone masih itu aja, goyang imannya, nggak, lebih tepatnya goyang tabungannya ya. Ya udah ya, atau gimana dong ya, makanya sudah selesai. Atau kita lanjutkan dulu yang kedua ya. Baik, bismillah. Yang kedua adalah
Kadang mereka itu tidak bisa membedakan mana aset, mana liability. Ulangi, mana aset, mana liability. Bahkan ini dari wajah-wajahnya kelihatan aset opo, liability opo, ya. Karena saya juga bingung ya, pengen dibikin sesederhana mungkin, dan tapi ya gini ngomongin duit mah ya. Yuk kita sederhanakan. Pokoknya aset itu sesuatu yang masukin uang ke dompet ibu. Liability itu kalau diterjemahin juga sama repotnya, liabilitas ya sama ya. Adalah sesuatu yang ngeluarin uang dari dompet ibu. Ya. Punten. Aku kerja harus ada hasilnya dong. Yuk nyicil motor, seenggaknya ada barang ya enggak? Punten Bu, itu bukan aset. Kenapa? Tiap bulan masih bikin ibu keluar duit. Liabilitas. Ketika akhirnya lunas dijual lagi harganya turun jauh nggak? Bukan aset. Ya. Termasuk yang akhirnya nyicil rumah masih nyicil. Punten saya masih belum bahas ke efek ribanya ya. Tapi ya sama, bukan aset. Karena aset itu sesuatu yang kayak punten, misal contoh paling gampang sudah punya kos-kosan. Yang kita tidur juga itu tiap bulan tetap jadi duit. Ya. Walaupun dia perlu proses untuk ke arah sana. Ya. Untuk punya itu gitu ya. Tapi nanti ada cara-caranya ya. Maka sekarang saya coba kasih ini standar rasio yang paling standar. Dalam artian ibu dapat uang berapa, bapak sebulan dapat uang berapa, maka mesti digunakannya kemana aja. Nah itu ada standarnya kalau orang yang ngebahas tentang ilmu kayak begituan. Standarnya adalah 50, 30, 10, 10. Ulangi, 50, 30, 10, 10. Sekali lagi, ini standar dan boleh diubah-ubah, ya. Dan memang yang nemuin ini duluan bukan orang Muslim, jadi nanti kita akan edit, akan ubah. Tapi ini standarnya dulu. Apa maksudnya? Dari 100% pemasukan ibu, contoh gaji ibu atau pemasukan ibu sebulan 10 juta, misal, biar gampang hitungnya, ya. Maka si 50 itu apa? Untuk hidup, ya. Ibu beli makan, ibu beli minum, ibu beli tabung gas, token listrik, kalau masih kontrak biaya kontrakan semuanya, ya. Itu 30-nya apa? Kalau ingin berhutang. Sekali lagi karena ini yang nemuin, yang mencetuskan ini bukan orang Muslim, jadi mereka misalkan kalau kita pengen berhutang dengan sehat, contoh gaji kita 10 juta. Kalau pengen nyicil harus berapa cicilannya per bulan? Yang sehatnya 30% dari pemasukan. Berarti sehatnya di 3 juta. Jadi contoh, kok saya punya gaji 10 juta nih, udah bisa ngambil motor dengan cicilan sebulan 6 juta, bisa nggak? Bisa secara matematis, tapi nggak sehat. Ya, suatu saat akan mengganggu keuangan ibu. Yang kalau udah keganggu, terus larinya, ya mohon maaf, ke pinjol, rusak, ya. Di situ titik kehancuran awalnya, ya. Jadi sehatnya di 30. 10 dan 10 yang lainnya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para mereka sendiri ya. Ada yang nyebut 10%-nya di investasi dan 10 yang terakhirnya di asuransi. Ya. Ada yang nyebutnya tidak pakai asuransi, tapi 10%-nya di investasi dan 10%-nya di tabungan. Ya. Maka yuk kita edit, kita olah ya. Aslinya bahkan saya baca bukunya Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ketika ngebahas tentang ada orang yang belajar kepada beliau untuk jadi kaya, dia sama mindsetnya, ajarin saya bisnis untuk jadi kaya. Apa perintah dari Robert Kiyosaki-nya? Sana kamu cari kerjaan. Loh kok kerja? Katanya pengen ngajarin saya bisnis. Silakan. Karena yang harus dirapihin bukan kamu jago bisnis dulu atau enggak, tapi cara kamu ngelola uangnya dulu tiap bulan. Ya. Maka oke, terus tiap kerja lalu dikasihlah rasio tersebut. Ya. Maka ya itu dia. Gimana caranya kita mesti bisa bertahan hidup ya mudah, insya Allah di Probolinggo masih ada segopek 6 ribuan ya? 8.000 ya. Jadi 8.000 di Probolinggo masih bisa kenyang Bu? Masih. Di Jakarta udah nggak bisa Bu. Ya berarti meskipun UMR-nya lebih kecil, jadi insya Allah lah ya. Karena kalau buat hidup Pak insya Allah cukup Bu. Yang nggak cukup kalau buat kayak hidup. Ya hidup. Kakek gaya ya. Insya Allah. Oke. Maka 50, 30, 10, 10. Nanti yang jadi krusialnya, mari kita lihat. Kok tadi kan
kan kita bicara mesti punya passive income ya, sesuatu yang harus jadi pemasukan uang. Maka izin saya langsung pakai studi kasus yang kami amalkan aja ya. Ada di suatu titik akhirnya yang mesti harus jalan, yang saya sepakati dari rasio 50 30 10 10 tadi, saya pakainya kayak gini. Saya nggak suka ngutang, nggak pernah mau ngutang. Makanya dari rasio yang saya dapat sebulannya 50% untuk hidup. Tetap itu yang di awal. Karena saya nggak pernah mau ngutang, jadi saya punya ada tambahan rasio yang 30% tadi. Ya. Dan saya juga nggak ikut asuransi. Ya, nggak mau ikut. Dan buat investasi, apa yang mau diinvestasiin? Belum ada. Akhirnya pembagiannya menjadi 50% untuk hidup, 50% untuk tabungan. Kok misalkan menyesuaikan, saya telat nih belajar tentang ininya. Yang penting tiap bulan tetap harus ada tabungan. Ya, walaupun nanti ini kita lagi bahas tentang keuangannya dulu ya. Nanti kalau kita bicaranya sudah ke arah keislaman, ya memang ya sedekah ya, bukan nabung ya. Tapi ini ilmu dasar kita pun punten ya. Ilmu ibu tentang sedekahnya nanti dulu ya. Nanti dulu. Maka misalkan mau 80% untuk hidup, yang penting ada yang tabungannya itu. Ya. Apa fungsi tabungannya? Kalau bisa bedain tempat penyimpanannya. Karena kalau nyimpannya masih nyatu, tahu-tahu kepake. Bisa dengan cara dipisahin rekeningnya, ya. Dulu kami dipisahin rekeningnya. Saya punya rekening lain yang satu buat hidup, satu lagi buat nabung. Setelah akhirnya sudah ditabung, saya menetapkan syarat untuk tabungan itu satu saja, hanya boleh keluar untuk jadi uang yang lebih besar. Udah. Selain itu saya mau lapar kayak gimana, saya nggak akan keluarin uang tersebut. Ya. Kok segitunya benar? Ini soalnya masalahnya bedanya di disiplin doang. Ya. Oke, berjalan. Nabung cuma 200.000 sebulan, 200.000 sebulan, kadang 100.000, 300 kekumpul. Apa bisnis saya yang paling pertama? Ya, ada orang waktu itu mau beli handphone, nggak bisa beli cash. Nah, harga handphonenya 3 juta. Saya beli handphonenya ke toko, handphonenya sekarang jadi punya saya. Saya nawarin ke dia, mau handphone ini nggak? Katanya nyari. Iya, tapi nggak ada uangnya, nanti aja lah. 3 kali bayar aja, 1.200.000, 1.200.000. Ya. Kok emang boleh? Itu bukan riba. Boleh karena sudah ada jadi milik saya, sudah pindah akar. Yang repot karena jadi permasalahan kan kalau kayak leasing itu, barangnya masih belum jadi milik si leasing, barangnya belum jadi milik si leasing, tapi yang ngutang bayarnya bukan ke yang punya barang, ya, bayarnya ke leasing, dan jatuhnya dia masih ngutang, tapi rumahnya sudah dia pakai. Utang yang bertambah, yaitulah riba, ya, pertambahan nilai dari utang, yaitulah riba. Nah ini saya punya barang dan saya ingin membantu dia sanggupnya nggak bisa cash, tapi dicicil. Dan saya namanya jualan, saya beli barang 3 juta. Saya pengen ambil untung, misalkan ibu yang beli jualan baju ya. Bajunya modalnya 35.000, ibu pengen jual 50.000, boleh nggak? Ya boleh, namanya jualan. Saya beli barang 3 juta, saya pengen jual 3.600.000. Boleh? Dengan cara dia sanggupnya 3 kali bayar. Boleh, aman secara angka. Maka setelah 3 bulan saya dapat keuntungan 600.000 dari tabungan pertama saya. Dipakai? Oh tidak, dikembalikan ke rekening tabungan dengan prinsip yang sama. Gak boleh keluar sebelum jadi uang yang lebih banyak. Terus gimana? Nemu cicilan selanjutnya, nemu aja yang cicilan selanjutnya. Yang pasti itu jadi bola salju. Ada prinsip yang luar biasa keren. Disebutkan bahwa orang-orang kaya itu tidak percaya hoki, sebagian besar dari mereka. Tidak percaya keberuntungan. Bagi mereka, kaya itu adalah bertemunya 2 hal. Apa 2 hal itu? 1, kesiapan. 2, kesempatan. Ulangi. 1, kesiapan. 2, kesempatan. Yang bikin kita akhirnya gak maju-maju, kita selalu gak pernah menemukan 2 hal itu. Contoh, Bu, harga motor baru berapa? 20 jutaan ya. Ada orang lagi butuh, Bu, dia cuma jual 7 juta. Dan kalaupun kita akhirnya bela-belain hutang demi dapat motor itu, atau sampai kita jual barang, atau sampai pinjam dulu ke orang tua, kita tahu itu motor kita jual lagi minimal laku 15 juta.
Dia lagi butuh, saya butuh 7 juta, tapi detik ini juga. Ya. Masalahnya, kita kadang suka nggak punya kesiapan. Ya saya nggak punya tabungan segitu, lewat tuh ya. Malah dikasih kesiapan bertemu kesempatan, CKR. Masalahnya, kesempatan itu akan selalu ada, entah kapan datangnya. Yang perlu kita siapin apa? Kesiapannya. Kenapa ada yang gak maju-maju meskipun gajinya gede? Dia tidak pernah menyiapkan pelurunya itu, kesiapannya itu. Ya. Jadi tiap bulan habis, gak pernah nabung. Tiba-tiba ada teman, bro, gue lagi butuh banget nih, handphone gue baru beli nih, masalahnya tapi butuh, udah jual, lu adanya berapa? Yang penting gak ini? Ya gue gak ada tabungan, bro, lewat kesempatan. Ya. Maka, yuk kita siapin peluru dulu. Kalau pelurunya udah siap, bismillah. Udah, siapan. Akhirnya datang bu kejadian kayak begitu bu. Ada waktu di Thailand teman saya pindahan kantor dari Thailand pindah ke Filipina. Maka semua motor sekantornya dijualin. Ya, yang datang ke saya 3 orang. Ya, dia jual pukul rata. Ini 3 motor masing-masing 10.000 baht. 10.000 baht itu berarti 4 juta rupiah. Ya, maka ya sudah dari 10.000 baht itu saya tahu harga motornya itu 20.000 baht, 25.000 baht. Tapi karena harus butuh cepat pindahan pukul rata, saya borong 3-3-nya 30.000 baht. Dan punya tabungan. Dalam waktu 2 minggu 3 motor itu laku dengan masing-masing 15.000. Jadi 45.000. Berarti keuntungan saya 45.000 dikurangi modalnya 30.000, dapat keuntungan 15.000 baht dalam 2 minggu. Berapa itu? 6 juta dalam 2 minggu. Modalnya ada. Itu kemana lagi duitnya? Gak dipakai, masukin lagi ke situ, ke rekening tabungan. Sampai kapan kok? Kalau saya ngelakuinnya 3 tahun. Sampai si pasif income dari rekening tabungan itu sudah lebih besar dari gaji saya. Di saat itu akhirnya saya berhenti kerja. Akhirnya walaupun waktu itu di sana bukan bisnisnya bisnis judi, ya. Tapi ketika dan akhirnya takdir Allah bermain hingga akhirnya berhenti. Tapi ya rumusnya tetap sama, ya. Sampai waktu itu rasio yang tadinya saya 50-50 tadi, akhirnya rasio hidup saya itu waktu itu 20-80. 20 itu untuk hidup, 80 itu untuk ditabung. Jadi tiap bulan si peluru saya tambah banyak, siap untuk menyambut peluang apapun. Yang jual handphone murah lah, jual laptop murah lah, jual hal murah, kayak gitu tuh. Nggak, akhirnya terus nambah. Nggak bisa. Apa yang bikin ini tidak bisa diamalkan tadi? Kadang kurang di kedisiplinannya aja. Tergoda untuk harus ganti handphone baru, udah ada soalnya duitnya. Tergoda harus ganti motor baru, udah ada soalnya duitnya. Ya. Dulu saya kalau bisa walaupun ini nggak harus diamalkan juga ya. Dulu saya sampai di satu titik, ternyata misalkan saya dulu menargetkan per bulan itu harus nabung minimal 20 juta. Ternyata saya di bulan itu misalkan cuma dapat 22,5 juta. Entah gimana caranya saya mesti hidup di Thailand 2,5 juta sebulan. Yang penting tetap bisa nabung 20 juta sebulan. Sampai segitunya, ya. Karena tahu itu nanti akan jadi ya bola salju yang terus membesar. Bagi sebagian orang, ya kali ya tinggal kurangin aja tabungannya, yang penting buat makan cukup. Karena kalau mau jujur nggak cuma buat makan, akhirnya dia buat punten. Karena di sana tempat hiburan cuma 2, kalau nggak diskotik, tempat judi, kasino. Ya udahlah akhirnya habis. Yang main nanti kedisiplinan. Ya, segitu dulu ya. Kita pengen sharing-sharing juga ini. Gimana saya? Kenapa sih Bu? Kan Ibu juga punya pasar. Tapi kan sebelum data ya asli yang saya yakini di luar konsep yang tadi saya bahas semuanya, cara tercepat meningkatkan penghasilan adalah memberi kepada orang-orang yang kita sayangi. Ya, beneran. Ya, makin nggak direm-rem ngasihnya demi Allah. Karena kita sedang berurusan dengan yang maha kaya, ya. Makin ditahan-tahan, kita udah 4 tahun nikah ini, kemarin saling ngobrol,
hati ke hati, kita dapat kesimpulan. Iya ya, kadang-kadang yang namanya 4 tahun nggak mungkin kalau misalkan selalu akurat namanya. Ya kadang ya agak kesel sedikit, agak ya bete sedikit. Pas ketika kayak gitu, pada nggak ada tentu kesempatan yang disebut harusnya kita bisa sambut. Ya, betul saya. Ketika sedang mulai dirikan dikasih, dan demi Allah beneran yang saya lakuin itu tadi itu saya ngelakuinnya waktu masih jomblo, waktu masih sendiri, ya, waktu masih sendiri dan ya badan lebih kurus dari sekarang. Saya sudah dianggap gendut katanya, ya. Walaupun yakin banyak yang lebih gendut. Ya, sangat gini. Iya mas, aman. Berangkat langsung kan masuk ke surga nggak harus kurus, ya, tenang aja. Bukan gendut Ustaz. Terlampau seksi. Imut lucu dan menggemaskan. Ya, makanya saya ngelakuin itu lagi dan ngelakuin kayak gitu, nahan lapar segala macam demi Allah segala macam, ngapunten dalam keadaan jomblo. Tapi demi Allah, ya, duit yang didapat dilepas usaha judi saya ya, dilepas usaha judinya, ya, duit yang didapat waktu itu baklok dengan strategi bisnis seperti apapun, lebih sedikit daripada rezeki yang sudah didapat setelah menikahi Yunda. Betul? Kayaknya habis ini saya dapat transferan lagi nih. Beneran, ya. Jadi ketika akhirnya ya tadi ya efek sudah bahagiain, udah bicara tentang keberkahan, Allah itu beda dunia dengan rumus matematika tentang bisnis manapun. Makanya saya tadi bilang itu mau mukadimah, bahasan tentang cara mengelola keuangan yang paling dasar, paling awal. Nanti yang bikin meroketnya, ya itu nanti ya. Pada ketika misalkan, si Koko ngegolin ini bisnis tender kemarin misalkan, akhirnya gol jadi brand ambasadornya Athena. Tahu Dr. Richard? Itu gila-gilaan bu kalau masih deal-dealan ini bu, ya. Tapi demi Allah saya mikir lagi kadang kalau sebelum tidur malam, enggak sih kalau yang dipikir-pikir, pasti doa istri, pasti doa dari orang tua, doa dari mama dan bapak Yunda. Enggak, kayaknya kalau misalnya masih sendiri kayaknya enggak datang tuh diri itu kepada saya, ya. Jadi ya makanya nanti ketika sudah tambahnya iman, bicaranya sudah bukan apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Dapat dikumpulin sebanyak-banyaknya juga, kadang pakai buat diri sendiri juga ngapain? Mending beli buat diri sendiri sekarang ya, handphone mah gitu-gitu aja. Beli mobil tuh cuma kaleng, dipakein plastik, dipakein karet, dipakein kaca, udah gitu doang. Ya. Tapi kalau udah punya orang yang desire, kayak contoh ibu ke Taman Safari, ya. Kalau ibu sendirian ke Taman Safari, bete kan? Ih, gajah. Terus? Tapi kalau ibu punya anak lagi lucu-lucunya umur 2 tahun, yang ibu nanti-nantikan kalau ke Taman Safari apa? Ngelihat respon anak tersayang kita ngelihat gajah itu kan? Wow, kita ikut senang. Coba ibu sendirian. Oh, gajah. Bete kan? Itu yang saya rasain. Kalau misalkan hari seindah apapun, ya, tapi kalau tidak melihat senyumannya kayak hari itu buruk luar biasa. Tapi hari itu seburuk apapun nyampe rumah disambut dengan senyumannya, ini hari terindah yang aku punya. Allah bisa ya, silakan saya. Masya Allah, tabarakallah. Izin ya Ustaz, boleh sepatah dua patah kata menyambung daripada apa yang disampaikan Kodinis. Mungkin kalau tadi Kodinis menyampaikan tentang teori, saya pengen menjabarkan tentang apa yang sudah kami dapatkan dari mempraktekkan teori tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin cerita sedikit tentang perjuangan kami dari nol
sampai detik ini, dan ini berhubungan tentang hijrah finansial seperti yang saat ini kita bahas, ibu dan bapak sekalian. Waktu awal menikah, bunda-bunda dan ayah sekalian, itu benar-benar kami memulai semuanya bukan dari nol, tapi dari minus. Bukan dari nol lagi ya, kakak, abang, tapi dari minus. Awal menikah 3 hari kami berangkat langsung ke Surabaya. Tinggal di daerah Ketintang. Ada yang orang Ketintang di sini? Ada, Surabaya. Kami ngekos sekitar harga kos-kosannya itu 500.000. Kos-kosan yang kalau sekarang kita bertemu dengan artis-artis, selebgram, itu tidak lebih besar dari kamar mandi tamu mereka. Jadi kebayang ya Bu ya. Tapi ada satu hal hikmah yang Yunda dapatkan pada saat di Surabaya dengan sepetak kos-kosan itu. Tapi kami kepengen itu kos-kosan membuat kami tambah taat, tambah dekat kepada Allah. Yang kedua, pengen jadi jalan orang lain tambah taat, tambah dekat sama Allah. Sekecil-kecilnya kosan itu Bu, saya buka halakoh di kosan itu. Kebayang, itu yang datang sampai luar kosan. Bayangin, teman-teman yang datang tuh sampai bingung. Lah, mau duduknya di mana Mbak Yunda? Ya sudah, nggak apa-apa di teras saja. Kami ngaji sampai di lorong-lorong kosan. Yang lorong itu mungkin nggak ada hak saya untuk ngadain kajian di situ. Tapi alhamdulillah, niat baik pasti Allah yang akan carikan jalannya. Alhamdulillah, nggak ada masalah dari semua penghuni kosan. Itu awal, ngekos 500.000. Hijrah sekitar 4 bulan di Surabaya, kemudian kami hijrah ke Bogor. Di Bogor, karena Mbak Denis awal memulai karir dalam dunia dakwah, akhirnya untuk pemasukan pribadi, kami jualan kaos kaki, terus kami jualan hand body, berdagang lah. Karena kami ingat betul, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari berdagang. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya. Bahkan sampai Rasul itu pernah menegur Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, hartamu itu kebanyakan. Semenjak ditegur oleh Rasulullah Muhammad SAW, semenjak saat itu Abdurrahman membagi-bagikan hartanya. Dibagikan, itu pun tidak berkurang, justru makin bertambah. Dari situ kami memahami satu konsep di mana kalau kita pengen taat dan menjadi jalan orang lain taat, pasti Allah yang berikan jalannya. Hijrah ke Bogor, akhirnya sempat ngekos ya juga Bu ya. Ngekos di Alzimar, itu kosan pertama kecil. Karena sangat kecil, akhirnya kami cari kontrakan, rumah kontrakan. Itu sebulannya berapa sayang? Sebulannya sekitar 800.000. Ya masih kecil juga. Cuman ada ruang tamu kecil, kamar 1, kamar mandi 1, sudah itu saja. Tapi bunda-bunda sekalian, itu rumah tidak berhenti menerima orang. Rumah tidak berhenti menerima orang. Orang mau curhat, monggo. Orang lapar, monggo. Orang pengen kenal Islam, monggo datang ke rumah. Jadi dari rumah itu saya merasa rumah Rangga Mekar itu kayak berkah. Maka hijrah itu erat kaitannya dengan berkah, keberkahan. Kalau kita belajar bahasa Arab, berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kitanya tambah baik dan kita jadi jalan orang lain tambah baik. Jadi rumah Rangga Mekar 800.000 per bulan itu bagi saya berkah. Kami berdua tambah mesra. Walaupun sepiring berdua, kemana-mananya naik sepeda motor yang antik gitu ya. Hujan-hujanan bareng. Ya. Tapi nikmat dan terasa berkah, bertambah kebaikan. Masih sempat baca kitab sehabis maghrib berdua, ya. Masih sempat kencan berdua. Kalau sekarang kencannya di majelis ilmu. Masya Allah.
Jadi berkah itu yang kadang suka hilang, betul nggak Bunda-bunda? Iya. Kebaikan di dalam rumah itu yang suka berkurang. Itu yang kami rasakan ketika ngontrak di situ. Banyak sekali yang datang. Rumah yang kecil terasa lapang. Rumah yang mungkin kalau kata orang panas terasa adem. Karena setiap hari di sana dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Orang setiap hari berganti untuk menuntut ilmu. Jadi kalau saya itu ngajar setiap Rabu malam, itu buka halakoh, perkumpulan untuk para ahwat-ahwat belajar kitab. Kalau Kodenis itu malam Senin, Senin malam. Nah, rumah gak pernah berhenti dari orang datang pengen belajar ilmu agama. Dari situ kemudian kami bermimpi, ya Allah, kalau dititipi rumah yang lebih gede supaya orang yang datang bisa lebih banyak mengenalmu, kami gak apa-apa. Jadi bahasanya bukan ya Allah minta rumah yang gede, enggak. Bahasanya ya Allah ini kami takut tidak memuliakan tamu. Karena benar-benar sampai teras Bu. Pernah sempat saking banyaknya kami numpang rumah mertua, rumah ibunya Kodenis. Itu pun sampai luar-luar membludak. Sampai ibu mertua itu gak enak karena takut tidak memuliakan tamu. Karena banyak sekali yang datang. Akhirnya belum parkirannya, ya ganggu tetangga juga jadinya. Karena saking banyak yang datang pengen belajar agama. Akhirnya saya itu kalau habis sholat itu saya doa ke Allah, ya Allah, sekarang banyak sekali yang datang pengen belajar ilmu agama. Kalau dititipi rumah yang lebih gede, saya nggak apa-apa, saya nggak keberatan ya Allah. Mungkin itu doa istri. Dan saya ingat betul, ternyata guru saya itu pernah berpesan seperti ini. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak selain doa orang yang terzolimi ya Bu ya. Kalau doa orang yang terzolimi harus hati-hati. Itu mah kita bikin sakit hati, hari itu juga kita bisa kena sial dalam hidup. Tapi ada 3 ini, doa yang tidak akan tertolak. Apa itu? Yang pertama adalah doa istri kepada suaminya. Jadi para doa yang baik Bu ya. Iya. Doa yang baik. Jadi ibu-ibu ini jangan pelit untuk mendoakan suami. Doain aja yang baik-baik. Meskipun uang belanja diirit-irit, ya, doain aja. Terus doa anak perempuan kepada ayahnya. Terus satu lagi apa sayang? Doa seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Itu doa itu adalah senjata kita Bu. Jadi modal ngomong begitu ke Allah. Ini saya ingat betul, kalau kita punya niat baik dan untuk menjadi jalan orang lain menjadi baik, Allah yang akan carikan jalannya. Selang dari beberapa waktu, mungkin sekitar setahun, kemudian akhirnya Kodenis ada ide pengen bikin TikTok. Padahal saya tahu beliau adalah manusia tradisional Bu. Beliau Bu untuk update story awal nikah itu nggak tahu Bu. Untuk memilih emoticon untuk balas WA lama banget Bu. Jadi saya gini, pernah suatu waktu sehabis maghrib, habis bahas kitab itu di Ketintang di kosan. Kok saya lihat lama banget pegang handphone. Ya perempuan kepo ya Bu ya. Saya melirik ke sebelah kiri, ya Allah, sedang milih emoticon Bu. Bingung mengekspresikan diri. Akhirnya dari modal itu kami menyadari betul kalau kita ini pengen menjadi jalan orang lain kenal Allah, Allah yang carikan jalannya, Allah yang carikan rezekinya, Allah yang carikan rumahnya. Ketika beliau bikin TikTok, akhirnya muncul ide bikin TikTok itu karena awalnya kita nggak mau yang bikin TikTok. Tapi diajakin sama teman-teman dakwah. Ya, teman-teman dakwah bilang, kita ini zamannya sekarang itu sudah zaman media. Kita nggak bisa lagi dakwah ya secara offline saja, tapi peran pemikiran itu juga sekarang ada di media sosial. Maka yuk para alim ulama dai-daiyah ikut berkontribusi berdakwah juga di media sosial agar tidak kalah dengan kaum-kaum
Ya, kaum-kaum kafir atau kaum-kaum yang lain. Nah, dari situ ketika bikin TikTok, Allah yang berikan jalannya. Kodenis ini digemari ibu-ibu dan ibu-ibu yang punya anak gadis. Ngarep. Jadi fansnya Kodenis itu dua. Satu, ibu-ibu. Dua, ibu-ibu yang punya anak gadis. Anak gadis. Jadi kalau nggak gadis, ibunya yang mau, alias janda. Bercanda ya Bu ya. Nah, ketika bikin TikTok, Allahu Akbar, rame Bu. Karena niatnya pengen menjadi jalan kebaikan. Pokoknya hidup untuk menjadi jalan orang lain tambah dekat sama Allah. Dalilnya ada nggak Teh Yuda? Ada. Quran Surat Muhammad ayat 7 ini saja yang kami pegang betul. Bahkan ketika kami punya rumah, alhamdulillah saat ini itu kami pajang di rumah Quran Surat Muhammad ayat 7. Bagaimana bunyinya? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang mau menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Pasti ya Bu ya. Pasti ditolong Allah, pasti diteguhkan kedudukannya oleh Allah. Ya, ditolong dan diteguhkan kedudukannya. Kita hidup bukan untuk menjadikan diri kita kaya, tapi kita hidup untuk menjadi jalan orang lain tambah dekat sama Allah. Pasti ditolong. Itu TikToknya rame Bu. Kemudian jadi wasilah pertama kali podcastnya Denny Sumargo. Jadi bukan dari Denny terus meledak Ustaz, tapi dari TikTok dulu. Jadi yang memviralkan Boko ini atas jasa emak-emak dan emak-emak yang punya anak gadis. Masya Allah. Jadi itu ya, ketika TikToknya ramai diundang Denny Sumargo. Pada saat masuk ke podcastnya Bang Denny, itu memang alhamdulillah ada pilihannya langsung meledak di situ. Tapi itu pun adalah ujian. Sekali lagi bukan kesuksesan. Ketika sudah mulai viral, saya mencoba merasa-rasa apakah berkah itu masih tumbuh di dalam rumah kami. Apa tolak ukurnya? Apakah masih sempat sehabis maghrib kajian bersama? Yang kedua, apakah masih ada orang yang mau kami sambut di rumah? Apakah masih punya waktu untuk membuka pengajian? Rasa-rasanya kami sempat bertarung ya Bu ya, karena sempat sulit membagi waktu karena terus kajian di luar dan tidak memiliki waktu untuk open house, menyambut orang-orang yang membutuhkan kami, membutuhkan pengajaran ilmu agama. Sempat berkah itu sempat hilang ya Bu ya, sempat. Jadi rumah itu terasa tidak adem, tidak berkah. Bahkan kami bertemu pun itu jarang. Kalaupun bertemu kajian, ya. Tapi itu tidak lama. Kemudian bertobat kepada Allah, akhirnya menyadari hijrah itu erat kaitannya dengan berkah. Tidak berapa lama, akhirnya saya masih kepikiran sama doa saya yang dulu. Akhirnya saya doa lagi sama Allah, ya Allah, kalau Engkau titip rumah sekarang untuk jadi jalan, kami tambah dekat, kami tambah romantis, rumah tangga makin sakinah, dan bisa mensakinahkan hamba-hambamu yang lain. Sekarang saya gak keberatan ya Allah. Akhirnya ada beberapa tawaran. Pertama masuk tawarannya riba ya Bu ya, rumah KPR. Pertama masuk, beres saya doa, Dennis bertemu dengan beberapa orang sehabis kajian, tawaran rumah KPR. Beliau tanya sama saya, walaupun beliau udah punya jawaban sendiri sebenarnya. Itulah bentuk suami yang baik ya Pak ya. Suami yang baik itu meskipun dia adalah pemimpin, dia udah punya jawaban sendiri. Tapi suami yang baik diskusi sama istrinya. Dan istri yang baik meskipun punya pendirian sendiri, istri yang baik nurut sama suaminya. Kalau begitu adem ayem pernikahan pun. Ya, jadi beliau walaupun udah punya jawaban sendiri diskusi sama saya. Gimana sayang, ada tawaran rumah KPR. Saya ingat lagi, ini rumah kayak dipakai untuk taat. Bagaimana kalau saya ambil jalan yang tidak taat? Maka kami menolaknya. Masuk lagi KPR tolak, masuk lagi tolak.
Akhirnya sudah, ya udah ya Allah, terserah Engkau. Kalau memang kami layak untuk menjadi jalan, hamba-Mu banyak mengaji di rumah kami, pasti Engkau yang berikan tempatnya. Alhamdulillah ketemu dengan salah seorang ustadz yang memiliki tanah yang lumayan besar. Akhirnya beliau memberikan tanah itu kepada Ko Denis dengan harga yang sangat murah dan mengatakan kepada kita, silakan dipakai, boleh dicicil. Masya Allah ya Bu ya, silakan dipakai, boleh dicicil, terserah Ko Denis. Buah dari kesabaran. Kadang-kadang kita itu tidak sabar, makanya kita mengambil langkah yang tidak kesabaran. Kadang-kadang kita itu tidak sabar. Dari orang solih yang memberikan dengan cuma-cuma tanahnya, silakan dipakai, silahkan mau dibikin kajian, mau dicicil silahkan. Gak ada riba di situ. Ini nyicil tiap bulan, walaupun katanya silakan dipakai enggak. Ini nyicil tiap bulan. Dan padahal waktu itu belum kepikiran buat bayarnya gimana. Iya, dan gak ada duitnya. Mau nyicil tuh gak ada duitnya. Jadi kesepakatannya dari situ adalah, ya sudah Ustaz, insya Allah kami cicil, walaupun kami sama-sama ngelihat, nah duitnya dari mana ini. Tapi sekali lagi keyakinan, insya Allah kalau untuk kajian, Allah yang carikan duitnya, Allah yang carikan jalannya. Jadi apa kesimpulannya Bu? Yang pertama, kalau kepengen hidup ini diurus oleh Allah, terutama masalah ekonomi, kita itu akan diuji terhadap sesuatu yang melekat di dalam hati kita. Apa kata Allah? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal 'anf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahul husnul matab. Bu, kalau di hati kita kecenderungannya anak, pasti diuji kayak kami. Allah belum kasih anak. Supaya apa? Supaya kami terus sabar, terus merasa lemah dan menghamba kepada Allah, sehingga lepas kelekatan itu dalam hati. Kalau di hati ibu-ibu melekatnya harta, pasti diujinya masalah ekonomi. Kok kayaknya suami saya gak naik-naik jabatannya, kok kayaknya penghasilan gak nambah-nambah, kok bisnis kayaknya gak sukses-sukses ya. Itu bisa jadi hatinya masih melekat di harta. Lihat Abdurrahman bin Auf, harta itu udah gak melekat Bu di hatinya. Ditegur sama Rasul, Abdurrahman itu hartamu kebanyakan. Abdurrahman semenjak itu selalu dikeluarkan hartanya, gak ada untuk dirinya. Karena apa? Sudah tidak melekat, maka harta tidak menjadi ujian untuk Abdurrahman bin Auf. Begitu selanjutnya, yang melekat suami pasti diuji. Suaminya selingkuh, tiba-tiba udah nikah siri. Demi Allah, Allah melakukan demikian. Kenapa? Hikmahnya apa Tayunda? Supaya kemelekatan di dalam hati kita ini hilang. Yang ada cuma satu, aku hamba Allah, bukan hamba harta. Aku hamba Allah, bukan hamba suami. Aku hamba Allah, bukan hamba anak. Allah pengen kita seutuhnya menjadi hamba. Ya Bu. Jadi dari situ saya menyadari betul konsep keberkahan itu ternyata adalah apabila kita mendekat kepada Allah, dan apapun yang kita inginkan dan kita hajatkan itu harus untuk kemaslahatan banyak orang. Contoh, boleh nggak Tayunda doa, ya Allah saya pengen mewah, boleh nggak Bu? Boleh banget. Tapi Bu, kalau kepengen dikabul, tambahin di belakang, ya Allah saya kepengen punya rumah yang mewah supaya saya bisa sedekah yang banyak.
supaya saya bisa menampung anak-anak yatim, menjadi jalan kebaikan untuk hamba-Mu yang lain, menjadi jalan rezeki untuk hamba-Mu yang lain. Ditambah, Bu, punya mobil boleh nggak Teh Yuda? Boleh banget. Tapi ditambah, ya Allah saya kepengen punya mobil supaya kalau tetangga saya sakit, saya bisa bantu antar ke rumah sakit. Saya kepengen punya mobil supaya kalau ada yang butuh untuk dakwah, untuk bawa ustadz, pakai aja mobil saya. Insya Allah itu, Bu, itu cepat biasanya Allah ijabah. Kenapa? Karena dia kaya bukan untuk dirinya, tapi untuk kemaslahatan makhluk hamba Allah yang lain. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin sedikit sebelum ditutup ya, Ustaz. Ya, yang tadi disampaikan semuanya tentang cara bisnis dan segala macam, waktu itu kalahnya sama satu, yaitu karena yang masih ada melakukan hal-hal yang Allah gak suka. Mungkin yang diceritakan di podcast-podcast, ya rumus itu dipakai, tapi saya masih tinggal di lingkungan perjudian, masih jadi bandar judi. Bandar judi yang padahal secara matematis gak pernah kalah, tapi akan selalu kalah dengan hukum Allah. Terus gimana kok? Ya tadi, kok bisa sampai cerita tadi waktu sama Teh Yuda malah mulai dari minus. Itu apa kabar rumus yang tadi disampaikan? Uang yang tadi udah kemana-mana katanya udah banyak, masih ada waktu pulang. Saya pulang masih banget, masih ada sisa meskipun tinggal beberapa ratus juta doang. Ya, tapi terus niatnya gini, hijrah nih, tobat nih, sisa uang masih ada buat modal usaha, pasti meledak nih jadi. Tapi saya tahu haram, dan saya tahu saya lemah, saya nggak sanggup untuk ngebuang semua uang itu. Kata Allahnya itu mungkin begini, katanya mau hijrah, masa uangnya masih disimpan, tapi nggak sanggup ngebuangnya. Tenang, akan dikirim para penolong. Datang para penolong, Penipu. siapa? Bukan tipu, datang semua. Temenan dari SD ini proposal bro, lo tinggal taruh duit segini, tiap bulan lo taruh segini. Temenan dari kecil sampai sekarang hilang batang hidungnya. Nggak cuma batang hidungnya, badannya ikut ke bawah hilang sampai sekarang. Ya. Ada yang dianya jujur, gak laku jualannya, bangkrut. Ya, jadi dari nol, kayak tadi yang jualan kaos kaki di emperan, pernah jadi kurir nganterin paket naik motor panas-panasan, ngetokin pintu, tok tok tok, paket. Bu, ini mungkin kerja paling sebentar cuma 1 hari, Bu. Karena begitu pulang saya kasihan, ya Allah saya hitam banget. Langsung kucel kumal, saya bilang udahlah gak usah kerja lagi, besok kita ngelamar jadi guru aja, saya bilang gitu. Jadi kerja jadi kurir JNT cuma sehari doang, besok gak kerja lagi. Saya biasa rapi Bu ya, waktu lagi dulunya. Jadi waktu jadi kurir saya datangnya pakai setelan kayak begini. Diledekin sama kurir-kurir lain, ngelamar jadi direktur bos. Ya kirain kan kudu rapi, kalau kita pakai motor-motoran panas-panasan gitu, pakaiannya kayak begitu ya udahlah dagelan. Karena saya nggak paham Bu, saya kirain melamar mungkin kayak tailor bank gitu ya. Jadi saya siapin jas, saya siapin kemeja, sepatu saya kilapin. Ternyata mau melamar jadi kurir. Ya akhirnya tadi ya, akhirnya episode-nya intinya kembali mulai dari nol. Dan bahkan dulu marah, katanya hijrah, katanya tobat, percuma nonggeng sujud, mana malah habis duitnya, ngaco ya Allah beneran. Tapi setelah 3 tahun, apalagi juga udah akhirnya kan nyantren Darut Tauhid setelah 2 tahun ngaji di Bogor, terus nyantren yang benar-benar mukim di Darut Tauhid di tempat Arab, baru ternyata itu pertolongan. Dan sisa uang haramnya kan jadi gak ada yang kemakan, Allah tidak izinkan dimakan sisanya sama sekali ya. Jadi dan akhirnya di Darut Tauhid bertemu sama Teh Yuda dengan kondisi bukan kondisi yang bandar judi yang melimpah harta lagi, ngulang dari nol, benar-benar ya. Tapi tadi bicara keberkahan dan yang rumah yang sekarang yang tadi dibicarakan itu akhirnya cita-citanya pun tercapai, pengen punya sekolahan sendiri. Sekolahannya jadi belakang rumah itu ya. Nyatu satu area dengan itu. Padahal waktu itu mikirnya ya Allah, dari gaji ngajar ya, dan kadang itu juga dibayar yang entah kapan. Karena lillahi
Demi Allah sampai detik ini pokoknya ditanya kajian atau ngajar berapa gratis, terserah monggo. Walaupun ya udah begitu udah kayak begitu, ya Allah aja suka ngasih surprise. Kok banyak amat ini transferannya? Ya alhamdulillah. Yang penting nggak pernah nggak pernah nyebut angka. Ya. Tahu-tahu ya tadi ya diajakin bikin TikTok episode kayak begitu. Maka yang tadinya udah kebayang, ini insya Allah saya tanah, rumah, dan sendiri insya Allah 5-10 tahun insya Allah bisa lunas. Akhirnya lunas 2 bulan. Gara-gara itu ya, setelah dari Densu, akhirnya Islam itu indah. Acara Ramadan, sahur di rumahnya Arafi, ya sebulan penuh, dan dari situ itu mah kayak tiap cek saldo nambah duit melulu. Sampai malas cek saldo. Enggak, tapi sekiranya amat dan beda ketika dulu waktu di Thailand dapatnya segitu dan dirasa senang luar biasa. Ya blessing in disguise ya, berkah yang tersembunyi. Jadi ngerasa kayak udah latihan terima duit lah, jadi nggak katrol lagi gitu. Jadi makanya sampai ada istilah OKB kan? Apa OKB? Orang kaya blow on. Saya mikir gitu ya, kalau misalkan ujian yang sekarang ini viral ini dari awal pulang dari Thailand, kayaknya malah rusak, malah jadi maksiat, malah jadi hancur. Tapi ya udah, akhirnya sirah dan demi Allah nggak minta sama sekali. Saya ngamalin doa yang justru diprotes sama Thailand, yaitu doa dari guru kami Coach Stephen Indra Wibowo. Beliau bilang apa coba? Doanya kayak gini kalau habis sholat, ya Allah matikan saya ya Allah, kalau dakwah saya tidak jadi manfaat selama ini. Bukannya nyeritain tentang Allah malah ngagungin diri sendiri, udah mendingan mati daripada nambah kuota dosa. Saya tambahin doanya, ya Allah jangan buat hamba populer, jangan buat hamba dikenal orang kalau malah jadi jalan masuk neraka, kalau malah membuat hamba masuk neraka. Makin doa kayak gitu, ya udahlah episode TikTok dan TV dan itu semua yang terjadi. Mohon doanya, mohon nasihatnya. Demi Allah yang bicara lebih banyak dosanya. Kan Bapak udah tobat, tapi gak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Mohon doanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaat bisa dipetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sekalian, kebayang nggak kalau Anda pesan Shopee terus yang nganter paket itu dari sini? Kira-kira bakal dibukain pintu atau diajak makan? Kayaknya nggak dibolehin pulang lagi ya, Ustaz. Langsung. Baik. Ya, oleh karena itu makanya beri Mas Hari ya. Kalau pribadi bahaya kalau yang pesan paket kita semuanya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Kodeni dan saya juga, Masya Allah. Sharing yang lalu inspiring buat kita, sharing yang insya Allah menggerakkan hati dan keimanan kita, dan semoga apa yang lalu kita dengarkan tadi menjadi kebaikan untuk yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan. Baik, ada kesempatan tidak banyak memang, karena waktu kita juga sangat terbatas. Saya memang merasa agenda kita sore hari ini agak aneh, karena jarang ya ada acara kayak gini sore ya, karena waktunya kan pendek banget ya. Cuma karena memang tuh dari sini di antara kesibukannya sempat kita culik sedikit ke arah timur, makanya sempat kita ada banyak. Oke, oh baik. Bahkan garanya jawab ya. Yang nanya ntar WA aja. Ya, nanti tanyanya di DM aja ya. Tanya di DM. Insya Allah kita akan lanjutkan kita berikutnya. Ada 5 buku Kodenis yang akan kita izinkan untuk Anda miliki, yang akan kita izinkan untuk Anda beli, untuk lalu menjadi yang pertama pasti ada ilmu di dalamnya, yang kedua pasti ada value yang di dalamnya. Bagaimana caranya? Kita akan adakan lelang buku ini, dan yang mendapatkan lelang buku ini nanti akan eksklusif mendapat tanda tangan dari Kodenis dan Teh Bunda juga, dan sekaligus foto dengan beliau. Baik, hanya 5 saja, Oh isi berdiri, baik. Ada yang berkenan 5 saja dengan harga kita buka dengan 1 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, 1 juta 5 orang. Boleh ditambahkan kalau ingin lalu menambahkan nominalnya. Anda bisa
gantikan yang katakan lebih dulu tadi. Silakan. 1 juta 5 orang. Tadi dia boleh dicek siapa yang tadi 5 orang tadi. Angkatan lagi 5 orang. 1 yang maju, 1 lagi yang ibu pakai jubah putih, 1 lagi ibu, ya 1 lagi ibu. 1, 2, 3, 4. Baru 4. 1 lagi kita. Siapa tadi? Ayo dari yang ibu-ibu depan nih, belum angkat tangan. Ya, baik. Silakan ibu-ibu. Apa namanya? Jamaah apa tadi? Majelis Taklim. Bunda Solihah, baik ya. Dan ini komitmen ya. Nah, Jadi saya barunya misalkan baru ada uangnya akhir bulan, monggo. Ya. Silakan. Adanya komitmen, tapi komitmennya 5 bulan boleh nggak? Sebulan 200.000, monggo. Dan kalau di luar yang 5 ini juga pasti bisa dikirimnya nanti dari Bogor. Ya. Ya, jadi nah, yang penting yang terbaik dan pasti Allah balas kelulusan untuk program-programnya dan tahun ini. Baik, dan insya Allah buku yang lalu terjual ini uangnya bukan untuk siapa-siapa tapi untuk programnya Darut Tauhid Peduli. Jadi peduli. Programnya adalah program tentang kita akan bangun sumur di tempat kekeringan. Silakan dijelaskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bu, izin kami dari Surabaya menyampaikan salam dari ketua kami pemerintah, yaitu Kiai Haji Abdullah bin Bastian atau Agim. Oke, ada yang kenal Agim? Coba angkat tangannya, kenal Agim? Oh, langsung Alhamdulillah. Ibu, di Lombok nggak 1 titik. kami dari PT Peduli ingin menyampaikan salam kepada panjenengan sekalian yang hadir di sini dan juga Agim sekeluarga. Ingin menambahkan tadi yang disampaikan ada 5 buku ya, ada 5 buku dari kami menambahkan ada baju yang didesain oleh anaknya Kiai Haji Abdullah bin Bastian atau Agim, yaitu Teh Gaida. Ini baju ini didesain sendiri oleh Teh Gaida, dan Teh Gaida ini adalah desainer profesional di Bandung. Dan ini kami berikan cuma-cuma bagi ibu yang saat ini transfer langsung ataupun komitmen senilai 1 juta untuk programnya DT Peduli. Programnya apa? Programnya untuk mengatasi kekeringan di beberapa desa pelosok yang saat ini sedang melanda di Jawa Timur. Dan yang kedua untuk operasional santri tahfidz Baitul Quran di Dringu, Probolinggo. Ada yang nggak tahu di Dringu di mana? Oh, wis paham nggak ya Dringu ya? Ya, alhamdulillah. Coba ibu yang tadi sudah komitmen tadi ada 5 ditambah lagi ini berapa? 1, 2, 3, 4, 8 Bu. 5 ditambah 8 berarti ada 13. Coba angkat, acungkan tangan yang siap. Jadi ini bukan untuk pembelian ya Bu ya, mohon maaf. Ini akadnya bukan beli buku, tapi ini akadnya untuk program kemanusiaan. Oke? Setuju ya? Jadi kalau buku ini harganya bukan nggak sampai 1 juta itu. Tapi insya Allah dari buku ini yang berjudul Perjalanan Mencari Allah, Kohdenis bermaksud untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal Allah lebih dalam melewati pengalaman yang beliau tulis. Begitu ya tadi. Oke, alhamdulillah. Siap. Silakan ibu yang sudah acungan tangan atau Bapak Ibu silakan maju ke depan untuk mendapatkan komitmen. Silakan. Nanti akan mendapatkan, kalau buku akan mendapatkan tanda tangan dari Kohdenis dan juga foto bersama beliau. Silakan. Dan di luar dari yang 5 ini Ustadz, kita masih membuka kesempatan peluang amal untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau bukunya hanya ada 5, tapi kalau Bapak Ibu berkenan berkomitmen hari ini, maka insya Allah buku yang ditandatangani akan kami kirimkan langsung dari Bogor. Dan hari ini Bapak Ibu berkomitmen yang akan dibantu oleh teman-teman dari Tauhid. Kita akan foto bersama eksklusif dengan Kohdenis. Jadi komitmen 1 juta ini tidak mesti hari ini, bisa dibayarkan sesuai komitmen Bapak Ibu dengan teman-teman dari Darut Tauhid.
Kami berharap peluang amal ini bisa disambut baik oleh kita semua yang hadir di sini. 1 juta dibagi sebulan hanya sekitar 30.000 aja, Bu. Jadi sangat murah untuk bekal kita ke surga. Boleh ibu-ibu sekalian, ada lagi selain yang 5 ini? Bisa tambah lagi selain 5 buku? Selain yang 5 buku ke sebelah kanan ya Bu ya, yang nanti akan didatang oleh teman-teman Darul Tauhid untuk bukunya menyusul. Iya, betul. Kita berfoto bersama di sini sebagai komitmen kita bersama-sama membantu anak-anak tahfiz penghafal Al-Quran. Ada lagi selain 5 yang di sini. Oke, bisa. Patungan juga boleh kayak. Patungan juga boleh. 1 juta untuk 2 orang, silakan maju ke sini. 1 juta untuk 5 orang, silakan maju ke sini. Boleh. Adakah ibu-ibu mungkin di luar yang 5 komitmen, selain dari yang 5 boleh ke sebelah kanan kami. Ada lagi? Mungkin dari bapak-bapak, saya belum melihat bapak-bapaknya ini. Mungkin harus ada yang mengawali, Pak. Patungan 5 orang 1 juta, aduh itu sangat murah untuk bekal ke surga. Sendiri saja hanya sekitar 30.000 setiap hari. 30.000 lebih mahal makan di mall. Ya, ada? Ayo saya kepengen dari sini. Ada Bu? Ada? Bismillah. Niatkan, ya Allah, saya kepengen bantu penghafal Al-Quran. Semoga anak saya nanti jadi penghafal Al-Quran. Ada dari sebelah sini? Ada Ibu? Bismillah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Ibu mengawali kebaikan ini boleh bergabung di sebelah kanan kami. Dari bapak-bapak mungkin ada yang ingin menyusul berkomitmen 1 juta, boleh patungan dengan teman-temannya. Ini bukan untuk kami, tapi ini untuk para penghafal Al-Quran. Ada lagi ibu-ibu yang mungkin ingin bergabung bersama untuk bangun pesantren, untuk operasional anak-anak penghafal Al-Quran. Ada lagi? Bismillah, yuk kita niatkan. Hidup sedang susah-susahnya, maka perbanyak sedekah. Bukan perbanyak galau. Karena cuma 1 juta kurang kali ya? Kurang kayaknya Ustaz. Itu 2 juta. Ada yang 2 juta? 2 juta kali ya. Kalau 1 juta bukan level kayaknya. Iya, kelihatannya gitu. Ada yang 2 juta? Mungkin dalam hati ibu-ibu jangan 1 juta dong. Iya. Bisa lebih tinggi lagi nggak? 10 juta gitu. Ayo ibu-ibu, bismillah yuk patungan. Ini ibu-ibu majelis taklim yang jilbabnya kembar-kembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allahu Akbar. 1 juta semuanya maju. Maju. Bismillah. Ayo. Bayarnya waktu majelis taklim pekan depan ya. Ayo bismillah. Ketua majelis taklim yang mana ini? Allahu Akbar. Alhamdulillah pecah telur juga untuk lagi-lagi. Ya Alhamdulillah. 2 juta. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang sudah didata boleh naik, nanti akan dapat informasi dari. Mungkin yang sudah ada bukunya langsung sebelah kiri Ustaz biar bisa kita bedakan. Teman-teman dari Darul Tauhid mungkin bisa dibantu untuk yang berkomitmen tapi bukunya belum ada. Nanti kita kirimkan. Yang 5 ini bukunya sekarang, yang next ya. 22045. Ayo. 5 pertama ada Bapak Santri, Mas Santri. Ada lagi ibu-ibu? Saya masih menunggu nih yang dari ibu kerudungnya kembar-kembar ini loh. Ini sangat mencuri perhatian saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, fotonya dibantu oleh panitia. Fotonya dibantu panitia. Apa? 30 ibu, 30 tepuk tangannya untuk majelis taklim apa ini? Bunda Soleha. Bunda Soleha, pengen Soleha, buktikan amalnya di sini. Bismillah, yuk. Kita takbir, kita berdoa ya. Semoga ibu-ibu Bunda Soleha digerakkan hatinya. 1 juta bagi 30 orang sangat murah. Bismillah, takbir. Allahu Akbar, maju juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bunda, alhamdulillah. Silakan bergabung di sebelah kanan kita ya Bunda. Baik Bunda, alhamdulillah. Iya. Yang perwakilan aja yang 30 maju semua nggak cukup kan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi nggak yang kerudungnya kembar-kembar ini? Belakang saya lihat kembar-kembar juga tuh. Panitia ya Bu. Bapak-bapak ada yang kembar di sini baju-bajunya?
Ada? Oh, ada. Difotokan aja Bu, difotokan aja. Berapa? Difotokan panitia. Baik. Ini saya mendapat informasi ada yang ingin bersedekah sebanyak 3 juta rupiah. Boleh tepuk tangannya? Kita doakan semoga Allah yang Maha membalas kebaikan Bunda. Boleh bergabung di sebelah kanan saya. Oke, diberikan aja bukunya, Masya Allah. Terima kasih pada. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada lagi enggak? Saya masih tunggu nih. Sebelah kiri sudah selesai. Nah, kita sebelah kanan kayaknya masih membutuhkan teman-teman. Ayo nanti bareng-bareng. Oh, Agak ini Pak, agak ke tengah biar lebih bagus sebenarnya. Boleh. Chan, mungkin bisa dibantu. Ya, ada lagi yang ingin bersedekah untuk menghafal Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Bunda yang sudah dapat buku dan sudah foto bisa kembali ke tempatnya. Bapak kita foto bersama dulu boleh? Boleh. Boleh Bapak sebelah Kodenis. Oh gitu. Bapak di sebelah Kodenis, Ya. sebelah kiri. Ya. Iya sebelah sini. Baik Ibu, kita berfoto bersama dulu. Ada handphonenya? Mungkin bisa diberikan ke saya. Iya. Bu, sebelum berfoto ada yang mau bergabung lagi nggak? Sebentar lagi SMS suami. Baik, bismillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda nanti didata dulu bersama tim dari Darul Tauhid. Baik, foto per masing-masing sudah ya? Oh masih satu lagi, boleh terakhir sudah. Setelah ini kita akan foto bersama ya, tenang. Semua audiens akan kesempatan foto juga bersama dengan Bu Denis secara kolosal ya. Boleh. Bapak Ibu tenang, nanti kita foto bersama. Kita samperin ya. Baik, ada kesempatan juga yang mau tadi sumbangan 1 juta tapi gabungan satu komunitas, satu kelompok. Silakan kami izinkan juga maju per kelompoknya. Maju per kelompoknya, silakan. Ya. Ya, Bunda Soleha 30 orang yang mau komitmen untuk urunan tadi. Silakan Anda berikan kesempatan foto bareng tapi ini ya, satu komunitas yang sama. Silakan. Baik. Bunda Soleha ada lagi nggak yang pengen berkesempatan untuk lalu sumbangannya berjamaah ya? Sumbangannya. Baik, kepada Bunda-Bunda Soleha, Ya, Masya segera Allah. bisa kita. Boleh maju ke depan ya. Baik. Yuk. Waktu kita sangat terbatas dulu ya. Segera untuk merapat ke panggung, naik ke panggung. Ya.